Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas BTT teman-teman ya. Ini permintaan ya, permintaan teman-teman. Jadi BTT ini permintaan teman-teman karena banyak sekali yang minta untuk dibahas BTT ya. Saya sendiri kayaknya belum pernah trading BTT ya teman-teman. Saya akan cek dulu di CoinMarketCap. Dia ada di urutan berapa di market cap ya teman-teman. Market cap saya udah bikin watchlistnya. BTT BitTorrent tuh ada di urutan 36 teman-teman. 36. Jadi di CoinMarketCap itu saya udah memilih beberapa cryptocurrency yang saya pantau ya, seperti Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, Cardano, Stellar ya, PancakeSwap, Cake ya, kemudian Bake, kemudian ya ini ada banyak ya, ada Trust Wallet seperti itu. Ini semua saya pantau. Trust Wallet ini termasuk kecil teman-teman ya. Ini di urutan 256. Saya iseng-iseng aja dan ini sifatnya saya cukup spekulatif ya untuk Trust Wallet ini. Jadi saya gunakan sebagian dari keuntungan saya trading di Dogecoin, saya masukkan ke situ secara bertahap. Teman-teman tentu akan beberapa kali mungkin melihat di sharing saya di channel Telegram saya ada Trust Wallet token, kemudian ada juga Bakery token ya, kemudian seperti itu. Pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah BitTorrent ya. BitTorrent ini saat ini berada di urutan 36, termasuk cukup besar teman-teman ya. Namun sebenarnya secara pribadi saya utamanya itu saya trading hanya pada 25 market cap ya, 25 market cap. Kalau tadi di bawah kenapa ada Bakery token, kenapa ada Trust Wallet, itu karena saya menginvestkan sebagian keuntungan di Dogecoin saya untuk masuk ke token-token yang kecil seperti itu, yang kapitalisasinya masih kecil, yang harganya masih ya mungkin pergerakannya menurut saya bagus untuk trading seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, itu sebagian dari strategi trading saya. Oke, saya akan bahas tentang BitTorrent teman-teman ya. Secara pribadi sih saya belum pernah trading di sini ya teman-teman. Nah, saya sampaikan nih, saya secara pribadi belum menganalisa tentang circulating supply, kemudian tentang volume, tentang market cap seperti itu ya. Itu karena masuk ranah dalam bahasan fundamental ya, fundamental dari koin ataupun token seperti itu. Jadi kalau teman-teman tanya supply-nya berapa, circulating supply-nya berapa, saya belum bisa jawab karena saya belum masuk ke ranah fundamental seperti itu. Saya hanya bisa membantu teman-teman secara teknikal teman-teman, seperti itu ya. Saya hanya bisa membantu secara teknikal. Fundamental memang benar, teman-teman bisa melihat, membaca circulating supply, apa-apa yang terkait tentang token ataupun koin tersebut ya. Tetapi saya di sini sekali lagi secara teknikal. Baik teman-teman, untuk BitTorrent ini ya, untuk bisa melihat, untuk bisa bercerita, saya mesti melihatnya secara global dulu dengan menggunakan time frame yang lebih besar. Ya, yaitu time frame daily. Dimana di dalam time frame daily ini ya minimal kita tahu pergerakan dia saat ini seperti apa, seperti itu. Kalau kita lihat teman-teman kalau kita gunakan weekly teman-teman ya, ini apakah pernah harganya tinggi sekali? Ini coba saya tarik. Saya nggak bisa dapat datanya teman-teman ya. Saya nggak tahu, ini mungkin pada saat IPO ya. IPO-nya saya nggak dapat datanya itu. Oke, nggak usah sejauh itu. Kita analisa, nggak usah weekly, kita analisa daily saja. Oke, daily. Kita ini dulu. Oke, kita secara daily saja ya. Kita harus bisa melihat trennya seperti apa, seperti itu. Supaya kita ada gambaran. Ini barang lagi seperti apa kondisinya, seperti itu. Jadi untuk bisa menarik atau melihat support resistan dengan menggunakan Fibonacci, utamanya awalnya kita harus tentuin tren dulu ya, awal tren. Dari tren naik ini awalnya di mana? Ini awal tren itu teman-teman mesti mencari yang namanya swing low ya, kemudian swing high ya. Swing low syaratnya
titik swing low itu harus lebih rendah dari yang lain di kiri kanannya, swing high-nya juga harus lebih tinggi dari yang lainnya, baru kita tarik kedua titik tersebut. Jadi kalau di sini saya akan menggunakan sepanjang garis ini boleh digunakan karena ini saya anggap sebagai awal tren naiknya ya. Jadi boleh saya gunakan di sini saja teman-teman. Sepertinya di sini ya. Ini awal trennya. Karena di sini kalau kita lihat, nah ya, kalau kita besarin seperti ini, di sini ada satu titik yang lebih rendah dari yang lainnya. Ada satu titik yang lebih rendah dari yang lainnya. Saya akan ini dulu, perbesarnya seperti ini. Jadi di sini, ini tepat di sini ada titik yang dia lebih rendah dari sekitarnya. Jadi ini saya akan lingkarin, saya gunakan sebagai awal dari swing. Kemudian saya kembalikan lagi. Ya, saya kembalikan lagi. Oke. Saya hapus dulu teman-teman ya. Ya. Jadi di sini tadi ada swing low, udah nggak kelihatan, saya iniin lagi aja, kembaliin lagi aja. Oke, kemudian swing high-nya tetap kita gunakan di sini ya, ini high-nya, karena tidak ada yang lebih tinggi dari titik itu. Jadi swing low-nya tadi di sini. Oke, kita akan hubungkan untuk mencari tren yang kita cari di sini. Ya, ini swing low, swing high. Kemudian kita akan analisa dulu dalam pergerakan BTT ini. Dari swing low ke swing high ini kira-kira sudah retracement berapa persen seperti itu ya. Oke, kita akan tarik Fibonacci-nya. Fibonacci-nya tariknya dari kiri ke kanan. Ya, seperti ini. Jadi ini artinya BTT bergerak dari swing low ya. Kemudian membentuk satu tren diakhiri dengan swing high. Jadi ciri-ciri dari swing low ini adalah selalu mengawali tren. Ya, selalu mengawali tren, dan ciri-ciri dari swing high adalah dia mengakhiri tren naik. Kalau swing low itu mengawali tren naik, ya, mengawali tren naik. Kalau swing high itu dia mengakhiri tren naik, ya, seperti ini. Jadi di dalam pergerakan naik untuk BTT ini dia koreksi, ya. Ini tren utamanya yang naik ini, maka tren koreksinya adalah ke bawah, retracement atau korektif tren ya. Saya akan rubah dulu ininya, skalanya, supaya teman-teman bisa melihat di bagian kanan ya. Skalanya kita rubah di bagian kanan, right. Kemudian extensionnya kita hapus semua dulu karena kita belum perlu ya. Nah, seperti ini. Saya akan cerita perjalanan dari BTT ini dalam tren naik. Dia koreksinya udah sampai 23. 23 di sini, 23 retracement di 150 ya, 150. Kemudian turun sampai ke 38. 38 itu di sini 124, dia konsolidasi, teman-teman. Konsolidasi atau sideways. Terus kemudian breakout. Maksud saya ya, breakout dari area sideways ini tembus resistan di 23 retracement atau di 150. Mau tembus high-nya lagi tetapi nggak kuat ya, nggak kuat. Terus kemudian dia testing lagi support di 38 retracement. Nah, di Fibonacci biasanya kalau satu koin, token ataupun saham, kalau dia tidak kuat bertahan di 38 retracement. Jadi di sini kalau dia tidak kuat di 38 retracement di yang saya kotakin ini, maka dia bisa mencari support bawahnya di mana? Di 50 retracement maupun 61. Dia sempat menyentuh 650 sideways satu hari, ya, satu hari, baru kemudian turun ke retracement 61, bahkan overshoot mendekati retracement 78,6. Tetapi teman-teman dilihat di sini ada demand. Ini adalah demand. Demand ini adalah boleh dibilang sebagai support kuat. Sehingga harganya mantul dari area yang dekat demand tersebut kembali lagi ke 50 retracement. Jadi kalau kita lihat secara umum harga dari BTT ini selama koreksi itu banyak bercokol di 50 retracement. Jadi dia banyak berkumpulnya di sini. Jadi boleh dibilang selama koreksinya dari BTT ini, maka area support kuatnya adalah 50 retracement.
di sini. Koreksi ini wajar teman-teman ya. Koreksi ini wajar karena satu tren naik yang koreksinya sampai 50 itu masih wajar. Oke, jadi saya kembali ingatkan ke teman-teman ketika teman-teman melihat satu tren naik seperti ini ya. Ini perlu diingat beberapa kali supaya teman-teman bisa hafal ya. Ketika teman-teman mendapati satu tren seperti ini naik, nah ketika dia mulai koreksi, teman-teman segera tarik aja Fibonacci-nya dari swing low ke swing high seperti ini. Nah, nanti teman-teman tuh perhatikan beberapa skenario. Apabila dari koreksi ini mantulnya dari 23 mantul ke atas, ya, atau dari ini koreksinya ini mantulnya dari 38 ke atas. Ini trennya adalah sangat kuat ya. Ini skenario satu. Skenario satu itu apabila pergerakan suatu cryptocurrency, saham, forex, ketika dia naik terus kemudian koreksinya hanya sampai 23 retracement dan 38 retracement dan mantul ke atas tanpa perlu ke 50, maka kondisinya adalah kondisi dari tren itu sangat kuat. Yang pertama ya, sangat kuat. Ya. Kemudian yang kedua, koreksi wajar dari suatu tren naik itu adalah di 50. Jadi kalau cryptocurrency, saham ataupun forex koreksinya sampai 50 itu wajar. Yang ini kondisi yang kedua. Kondisi kedua ini adalah kondisi umumnya orang antri. Jadi kalau teman-teman melihat suatu tren naik terus kemudian mau antri, itu minimal paling aman tuh di 50. Kalau Dogecoin koreksinya bisa sampai 50 sampai 60. Nah, kalau koreksi ekstrim tuh di sini. Koreksi yang udah sangat dalam itu di 3. Ini skenario 3 yaitu koreksi yang 61 sampai 78. Karena koreksi sampai area ini, area yang saya garisin ini ya, area 61 sampai 78 ini koreksi yang ekstrim, maka biasanya kalau teman-teman masuk dari area situ, teman-teman mesti harus waspada untuk minimal take profit di sini di 38 ya. Jadi kalau misalkan dia turun sampai di sini, maka teman-teman bisa gunakan titik take profit minimal tuh di 38,2 di sini. Itu satu kebiasaan di Fibonacci aja teman-teman ya. Itu yang sering saya hafalkan. Jadi yang pertama, kalau koreksi itu hanya sampai 23 dan 38, dia akan lanjut. Kalau koreksi umum itu adalah 50 retracement, dan koreksi yang sudah over, ekstrim, itu adalah di 61 dan 78 retracement. Kita kembali lagi ke BTT teman-teman. BTT tadi secara umum saya sampaikan koreksinya hanya sampai 50 retracement ya. Di area yang saya beri panah ini. Jadi secara umum ini koreksinya wajar. Nah, setelah dia koreksi ini, ternyata dia sebenarnya udah naik. Yaitu ke retracement 38. Di sini ya, di area sini. Nah, ini adalah peta pergerakan dari BTT di dalam daily. Di dalam daily mungkin teman-teman belum mendapatkan gambaran secara khusus untuk trading ya. Tetapi ini adalah masih gambaran umum. Nah, kalau untuk gambaran yang lebih spesifik, teman-teman bisa turunkan time frame-nya ke yang lebih kecil, misalkan ke 4 jam ataupun 1 jam. Oke, saya sampaikan dulu, kalau kondisi sekarang daily, untuk BTT ini support resistannya kalau daily berapa? Kalau kita lihat, dia sudah naik terus koreksi sampai 50. Maka saat ini kalau kita lihat, kalau supportnya dia itu ada di 50 retracement. Di 103 itu support, resistannya di 124. Kalau kita lihat dari tren naik terus dia turun ya, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi dia di dalam kenaikannya seperti ini, dia sudah terkoreksi seperti ini sampai 61. Dan dia sudah mantul. Karena dia sudah mantul, maka boleh dibilang Fibonacci ini boleh kita hapus, kita ganti Fibonacci satunya ya. Ini saya hapus dulu teman-teman ya. Saya akan ganti dengan Fibonacci satunya, yaitu di sini, dari swing high ke swing low. Jadi bedanya kalau yang tadi adalah dari swing low di sini ke swing high. Kalau tadi bedanya adalah dari sini ke sini, ya, untuk mencari support turunnya. Kalau sekarang kita gunakan dari swing high ke swing high di sini,
untuk mencari resistannya. Kenapa? Karena dia sudah naik. Ya, sudah ada perlawanan. Kalau misalkan dia belum ada perlawanan, masih menuju ke bawah terus, kita belum bisa menggunakan Fibonacci yang ini. Jadi kita bisa gunakan Fibonacci yang kedua ini karena sudah terbentuk swing low, yaitu ini. Kalau misalkan dia masih cenderung turun terus, swing low ini nggak valid karena ada titik yang lebih rendah dari titik ini. Oke, karena dia sudah mantul teman-teman ya, karena dia udah mantul ke atas ya, dan ini sudah terdeteksi sebagai swing low, maka kita tarik Fibonacci. Fibonacci-nya kita tarik dari sini, dari swing high-nya kita tarik ke bawah seperti ini. Ya, kemudian dari sini saya jelaskan bahwa di dalam tren turunnya ini untuk BTT, dia sudah kuat, dia sudah naik ya. Kenaikannya itu di sini, dia dari 0 ya, dari 60. Dia bertemu dengan resistan di 23 retracement di 91. Ya, kemudian dia sentuh retracement 38 di 110. Kemudian sudah sampai di retracement 50 di 126. Nah, teman-teman, ketika BTT ini turun, kalau teman-teman yang sudah mengetahui tentang Fibonacci, pada saat dia naik, teman-teman langsung tarik Fibonacci pertama yang di sini tadi untuk mencari support. Setelah supportnya ketemu dan setelah dia ada pembalikan ke atas, segera ditarik Fibonacci kedua yang di sini ya. Ini Fibonacci kedua yang di sini. Nah, Fibonacci kedua ini fungsinya untuk mencari resistan. Di mana kita tahu resistannya ada di 91, ada di 110, ada di 126. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman, area di sini, area ini adalah area spekulatif buy. Spekulatif buy. Jadi ini istilahnya areanya teman-teman trader yang berani spekulatif. Kenapa? Karena ini masih benar-benar dari base. Dia masih dari dasar. Jadi kalau masuk istilahnya belum confirm. Area confirm dari BTT itu sebenarnya di 38 sampai 50 di sini. Jadi saat ini sebenarnya BTT ini sudah berada di area confirm di sini. Area confirm adalah area dari 0 maksudnya dari 38 sampai 50 di sini ya. Kalau di sini tadi ini adalah area spekulatif buy. Di sini spekulatif buy. Kalau di sini ini area confirm. Confirm itu artinya area umumnya orang berani masuk seperti itu. Jadi agak lucu ya. Ketika harganya turun, justru orang nggak berani masuk. Tetapi ketika harganya sudah masuk ke 38 retracement, justru orang masuk. Ya karena berarti apa? Berarti sudah ada niat seperti itu. Karena kalau yang membeli di bawah, di spekulatif buy di bawah ini, memang benar-benar sifatnya spekulatif. Masih ada kemungkinan turun. Ya walaupun di sini juga masih ada kemungkinan turun, tapi setidaknya sudah terbentuk kumpulan candle. Sudah terbentuk di sini ya. Ini sudah terbentuk sideways. Sudah terbentuk area demand. Ini diharapkan yang area 23 sampai 38 kumpulan candle ini bisa menjadi support kalau BTT ini turun. Seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Ini masih di dalam daily. Nah, teman-teman coba bawa ke time frame yang lebih pendek, maka teman-teman akan melihat lebih jelas. Oke teman-teman, ini time frame 4 jam. Sama, tarikannya dari swing high ke swing low di sini. Ya, teman-teman melihatnya lebih jelas ya. Jadi ini swing high-nya sama, ini swing high-nya, ini swing low-nya. Yang ini area spekulatif buy dan ini area confirm. Confirm. Jadi untuk saat ini sebenarnya dari BTT ini udah masuk area confirm. Area confirm. Resistan yang dihadapi dari BTT ini di 126. 126, supportnya ada di 110. 110. Kalau misalkan BTT ini ada dorongan volume yang lebih kencang, dia akan menuju ke 141, 164, dan kalau tembus high-nya, baru nanti kita bicara targetnya. Target kenaikannya setelah 192 atau high-nya kita bisa cari. Seperti itu. Untuk saat ini pergerakannya sih ya sama-sama ya. Setiap cryptocurrency pergerakannya sama-sama volatil, sama-sama enak dipakai trading. Oke, ini sekarang ini di chart
hourly. Sama juga teman-teman mau narik juga bisa. Mau narik Fibonacci juga sama. Kan trennya masih kebacanya sama ya. Jadi ada yang nanya itu cocoknya dipakai di time frame berapa untuk Fibonacci. Kalau Fibonacci itu mau time frame berapapun bisa teman-teman. Karena ini bukan indikator moving average seperti itu, bukan. Ini adalah indikator yang dibentuk dari tren. Seperti tadi saya bilang ini terbentuk dari swing high dan swing low ya. Dari swing high kita tarik garis ke bawah. Ini hanya membantu teman-teman untuk melihat bahwa tren yang dianalisa itu adalah itu. Kalau misalkan sudah paham, itu nggak usah pakai garis juga bisa langsung ditarik seperti ini. Nah, sini saya jelaskan lagi, ini lebih jelas lagi teman-teman ya, bahwa di dalam tren turun, resistannya ini. Resistan itu kan kalau udah ditembus dia jadi support ya. Jadi ini saya bisa cerita banyak di sini dan lebih enak nih di dalam time frame sekarang. Jadi ketika dia turun naik ketemu resistan di sini belum sampai turun, terus kemudian dia turun, resistan yang udah ditembus jadi support tepat sekali ya. Kemudian dia belum sampai di atasnya ya, resistan di atas, terus kemudian dia konsolidasi panjang di sini. Ini dalam time frame 1 jam. Kemudian sempat turun, tes support lagi, oke. Nah, kemudian naik di sini, tembus dari 38, tembus lagi ke 50, hampir tembus ke 60. Ini ya, teman-teman perhatikan titik kanannya ini. Kalau yang 60 itu berarti angkanya 142, yang 50% itu 126, yang 38,2 itu 110. Untuk supportnya sekarang masih sama, BTT di 110, 126. Jadi perhatikan di 110 support, 126 resistan. Harganya cukup nurut. Seperti ini teman-teman. Kalau untuk trading gimana? Trading biasanya di chart 15 menit. 15 menit. Ya tetap bisa sih teman-teman. Untuk trading tetap bisa. Cuman nih kalau saya lihat nih sekilas ya. Dari pengalaman saya. Kalau saya lihat candlenya kecil-kecil. Ya. Teman-teman pasti tahu kan, trading yang enak itu adalah ketika candlenya itu tiba-tiba breakoutnya kencang seperti ini. Ini enak dipakai trading ini. Jadi kalau mau nyari barang dipakai trading enak, itu carilah yang candlenya banyak seperti ini. Candlenya banyak. Nah ini ada ini. Ini area ini bisa dipakai trading. Tapi kalau secara umum dia tipis-tipis seperti ini, apakah sabar teman-teman seperti itu? Ya, apakah sabar trading seperti itu kalau melihat candlenya tipis seperti itu? Coba kita bandingkan dengan Doge ya, Doge. Nah, Doge ini, Doge ini, candlenya banyak sekali yang candle spike, candle yang panjang-panjang seperti ini. Nah, ini sebenarnya satu bukti bahwa Dogecoin ini memang barang untuk dipakai untuk trading. Ya. Jadi ciri-ciri mencari barang yang bisa dipakai trading bagus itu harus ketemu candle panjang. Sekali gerak candlenya panjang. Jadi teman-teman nggak perlu habis waktu untuk masuk ke barang tersebut karena barang tersebut sekali lari kenceng seperti itu. Jadi itu aja teman-teman update saya untuk Dogecoin ya, untuk BTT. Terima kasih teman-teman semuanya.